Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Dermawan dari kelas A2 Sistem Informasi angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video mengenai filsafat Islam Ibnu Sina dan Al-Ghazali untuk memenuhi tugas akhir semester oleh dosen pembimbing Bapak Saiful Bahri. Sebelum saya masuk ke materi inti, yaitu mengenai filsafat Islam Al-Ghazali dan Ibnu Sina, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu filsafat dan apa itu filsafat Islam. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dalam bahasa Arab. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip ke kata aslinya, yaitu yang diambil dari bahasa Yunani philosophia, yang artinya pencinta kebijaksanaan atau ilmu. Yang kedua yaitu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah universal eksistensi, pengetahuan, Tuhan, jiwa, dan agama. Ilmu ini berasal dari Yunani kuno. Al-Kindi tercatat sebagai filosof Muslim pertama, sedangkan Al-Farabi sebagai perintis atau pendiri filsafat Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai filsafat Islam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu biografi dan pendidikan Al-Ghazali. Nama asli Al-Ghazali ialah Muhammad bin Ahmad Al-Imamul Jalil Abu Hamid At-Tusi Al-Ghazali. Lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pekerjaan ayah Imam Al-Ghazali adalah memintal benang dan menjualnya di pasar. Ayahnya termasuk ahli tasawuf yang hebat. Ayahnya memiliki seorang sahabat yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani. Sebelum ayahnya meninggal, beliau meminta sahabatnya untuk mengurus Al-Ghazali. Ayahnya juga memberikan seluruh hartanya kepada sahabatnya untuk membiayai pendidikan dan kehidupan Al-Ghazali. Ayahnya pun meninggal pada usianya yang ke-55 tahun. Ayahnya meninggal di Tusia, di tempat kota kelahirannya. Pada masa kecilnya, Al-Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri bersama sahabat ayahnya, yaitu Ahmad bin Muhammad Ar-Rozakani. Kemudian ia belajar pada Imam Abi Nasr Al-Ismaili di negeri Jurjan. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negaranya, maka ia berangkat ke Naishabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Disinilah ia mulai menampakkan tanda-tanda ketajaman otaknya yang luar biasa dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu seperti logika, falsafah, dan fikih mazhab Syafi'i. Karena kecerdasannya itu, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi. Setelah Imam Al-Haramain wafat, Al-Ghazali meninggalkan Naishabur untuk menuju ke Mu'askar. Ia pergi ke Mu'askar untuk melakukan kunjungan kepada Perdana Menteri Nizam al-Muluk dari pemerintahan Bani Saljuk. Sesampainya di sana, ia disambut dengan penuh kehormatan sebagai seorang ulama besar. Semua orang mengakui akan ketinggian ilmu yang dimiliki Al-Ghazali. Menteri Nizam al-Muluk akhirnya melantik Al-Ghazali pada tahun 400
84 Hijriah sebagai seorang guru besar atau profesor pada perguruan tinggi Nizamiyah yang berada di kota Baghdad. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki 4 pemikiran penting, yaitu tentang filsafat, tasawuf, kalam, moral, atau akhlak. Yang pertama akan saya bahas yaitu filsafat. Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh yang juga banyak menulis mengenai filsafat. Beliau menulis buku yang berjudul Maqasid al-Falsafah, yang mana beliau mengemukakan kaidah filsafat untuk menguraikan persoalan yang berkaitan dengan logika, teologi, dan metafisika. Dari sini saya akan menjabarkannya. Yang pertama yaitu metafisika. Untuk pertama kalinya, Al-Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Setelah mempelajari filsafat dengan seksama, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata dalam soal ketuhanan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua yaitu iradah Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Iradat Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal atau intelek manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transcendence, tetapi kemauan iradatnya imanen di atas dunia ini, dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Yang ketiga yaitu etika. Mengenai filsafat etika, Al-Ghazali secara sekaligus dapat kita lihat dari teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Dengan kata lain, filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufnya itu. Mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali, kita temui pada semboyan tasawuf yang terkenal, Al-Takalluq bi akhlaqihi ala tokoh al-basyariyah, atau Al-Isaf bi sifat al-Rahman ala tokoh al-basyariyah. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan seperti jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Pemikiran yang kedua yaitu tasawuf. Dalam pandangan Al-Ghazali, ilmu tasawuf mengandung 2 bagian penting. Yang pertama yaitu mengandung bahasa hal-hal yang menyangkut ilmu muamalah, dan bagian kedua yaitu mengandung bahasa hal-hal yang menyangkut ilmu mukasyafah. Ilmu tasawuf yang mengandung 2 bagian ilmu ini secara jelas diuraikan dalam karyanya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Menurut Al-Ghazali, perjalanan tasawuf itu pada hakikatnya adalah pembersihan diri dan pembeningan hati, terus-menerus hingga mampu mencapai musyahadah. Oleh karena itulah, maka Al-Ghazali menekankan betapa pentingnya pelatihan jiwa, penempatan moral atau akhlak yang terpuji baik di sisi manusia maupun di sisi Tuhan. Yang ketiga yaitu kalam. Sebagai salah satu tokoh Asy'ariyah pada generasi kelima, Al-Ghazali berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa akal tidak dapat membawa kewajiban-kewajiban bagi manusia.
kewajiban bagi manusia ditentukan oleh wahyu. Demikian juga halnya dengan masalah mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Al-Ghazali tidak dapat mengetahuinya. Yang keempat yaitu moral atau akhlak. Al-Ghazali memberikan sebuah definisi terhadap akhlak atau moral sebagaimana berikut. Akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa, yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa perlu kepada pikiran dan pertimbangan. Jika sikap itu yang darinya lahir perbuatan baik dan terpuji, baik dari segi akal dan syarok, maka ia disebut akhlak yang baik. Dan jika yang lahir adalah perbuatan tercela, maka itu sikap yang disebut dengan sikap yang buruk, akhlak yang buruk. Dan selanjutnya yaitu karya-karya Al-Ghazali. Al-Ghazali telah menciptakan lebih dari 300 buah karya. Namun, di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu Maqasid al-Falsafah atau tujuan-tujuan para filsafat. Yang kedua yaitu Tahafud al-Falasifah atau kekacauan pikiran para filsuf. Yang ketiga yaitu Mi'yar al-Ilm atau kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat yaitu Ihya Ulum al-Din, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dan yang kelima yaitu Al-Munkid min al-Dalal atau penyelamat dari kesesatan. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu filsafat Islam Ibnu Sina. Yang pertama yaitu biografi dan pendidikan Ibnu Sina. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Asfana, suatu tempat dekat Bukhara. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Di Bukhara, ia dibesarkan serta belajar falsafah, kedokteran, dan ilmu-ilmu agama. Ketika usianya 10 tahun, ia telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan telah menghafal Al-Quran seluruhnya. Sewaktu usianya 17 tahun, ia telah dikenal sebagai dokter dan atas panggilan istana pernah mengobati Pangeran Nuh Ibnu Mansur sehingga pulih kembali kesehatannya. Sejak itu, Ibnu Sina mendapat sambutan baik sekali dan dapat pula mengunjungi perpustakaan yang penuh dengan buku yang sulit didapat. Kemampuan Ibnu Sina dalam bidang filsafat dan kedokteran, keduanya sama beratnya. Dalam bidang materia medika, Ibnu Sina telah banyak menemukan bahan nabati baru, Xanthoxylum budrunga, di mana tumbuh-tumbuhan banyak membantu terhadap beberapa penyakit tertentu seperti radang selaput otak atau meningitis. Ibnu Sina pula sebagai orang pertama yang menemukan peredaran darah manusia, di mana 600 tahun kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Dia pula lah yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih di dalam kandungan mengambil makanannya melalui tali pusar. Dia jugalah yang mula-mula mempraktekkan pembedahan penyakit-penyakit bengkak yang ganas dan menjahitnya sendiri. Dan dia juga dikenal sebagai dokter ahli jiwa dengan cara-cara modern yang kini disebut psikoterapi. Di bidang filsafat, Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filosof di masanya, bahkan hingga masa sekarang. Selain kepandaiannya sebagai filosof dan dokter, ia pun seorang penyair. Ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu jiwa, kedokteran, dan kimia ada yang ditulisnya dalam bentuk syair. Begitu pula didapati buku-buku yang dikarangnya untuk ilmu logika dengan syair. Yang selanjutnya yaitu pemikirannya dalam filsafat Islam. Pemikirannya yang pertama yaitu falsafah al-faid
Sebagaimana Al-Farabi, Ibnu Sina juga menganut teori al-faid atau emanasi. Bagi Ibnu Sina, Tuhan sebagai akal murni memancarkan akal pertama, dan dari akal pertama memancarkan akal kedua, dan langit pertama, demikian seterusnya, sehingga tercapai akal ke-10 dan bumi. Dari akal ke-10 memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada di bawah bulan. Akal pertama adalah malaikat tertinggi, dan akal ke-10 adalah Jibril. Yang kedua adalah falsafah an-nafs. Seperti umumnya filosof pada zamannya, Ibnu Sina percaya bahwa manusia terdiri dari jasad dan jiwa. Menurut Ibnu Sina membagi jiwa manusia kepada 3 bagian, yaitu jiwa alami atau nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Yang pertama yaitu jiwa alami. Jiwa alami mempunyai kemampuan untuk makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua yaitu jiwa hewani. Jiwa hewani mempunyai kemampuan untuk bergerak dengan bebas dan kemampuan untuk melakukan penangkapan. Dan yang ketiga yaitu jiwa manusia atau jiwa rasional. Jiwa rasional ini terdiri dari 2 daya, yaitu praktis yang berhubungan dengan badan dan teoritis yang berhubungan dengan hal-hal abstrak. Yang ketiga yaitu falsafah kenabian. Harun Nasution memberikan uraian tentang falsafah kenabian dalam pemikiran Ibnu Sina, yaitu akal mempunyai 4 tingkat dan terendah diantaranya yaitu ialah akal materi. Ada kalanya Tuhan menganugerahkan kepada manusia akal materi yang besar lagi kuat, yang oleh Ibnu Sina diberi nama al-hadz, yaitu intuisi. Daya yang ada pada akal materi serupa ini begitu besarnya sehingga tanpa melalui latihan dengan mudah dapat berhubungan dengan akal aktif dan dengan mudah dapat menerima cahaya atau wahyu dari Tuhan. Akal yang serupa ini mempunyai daya suci. Inilah bentuk akal tertinggi yang dapat diperoleh manusia dan terdapat hanya pada nabi-nabi. Yang keempat yaitu falsafah al-wujud. Dalam teori filsafat ketuhanan, Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah adalah wajibul wujud. Sebagai wajibul wujud, maka ia adalah pasti dan tidak bisa tidak. Karya-karya Ibnu Sina. Ada banyak karya Ibnu Sina, namun saya hanya menyebutkan beberapa saja, yaitu Asy-Syifa, yaitu buku tentang penemuan atau buku tentang penyembuhan. Yang kedua yaitu Nafat. Buku ini adalah ringkasan dari buku Asy-Syifa. Yang ketiga Kanum. Buku ini adalah buku ilmu kedokteran. Yang keempat yaitu Sadidiyah, yaitu buku ilmu kedokteran. Yang kelima yaitu Al-Musyika, buku tentang musik. Baiklah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat Islam Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.